Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma dauru, anapun utawi kang aran daur, bahwa mongko iku utawi daur iku tawakkufu wujudi kullin, iku dadi gumantunge wujude saben-saben siji minasyai'aini saking perkara loro, ala wujudil akhari ing atase wujude kang weneh. Daur, definisi daur adalah tergantungnya keberadaan masing-masing daripada dua perkara kepada yang lain. Artinya ada dua perkara, A dan B. Wujudnya A tergantung B, wujudnya B tergantung A. Atau dalam bahasa lain, yang menciptakan A adalah B, yang menciptakan B adalah A. Nah, ini pasti nggak masuk akal, pasti mustahil, nggak bisa akal, nggak bisa menerima. Yang Zaid dan ibunya, atau siapa, perempuan aja, siapa, Aisyah dan ibunya. Sing lahirno Aisyah sapa? Ibuke. Berarti ibunya ada duluan, kemudian dia melahirkan Aisyah. Terus takoni, sing lahirno ibuke Aisyah sapa? Yo Aisyah. Lho kok aneh. Lah gimana mungkin Aisyah yang belum ada bisa melahirkan ibunya? Nah, ini kan nggak masuk akal. Itu daur namanya. Maknanya daur itu muter, bulat. Fayalzamu mongko tetap, kalau memang disetujui, misalnya, ini kan pasti nggak disetujui, cuma misalnya diterima daur itu, maka fayalzamu mongko tetap akan terjadi apa anna kullan sak temene saben-saben siji min huma sangking syai'aini iku wujida den temu apa kullan qabla wujudi sababihi ing dalem sadurunge wujude sebabe kullan. Akan terjadi sesuatu itu ada sebelum ada penyebabnya. Artinya sebelum ada yang mengadakan dia. Yang mengadakan Aisyah sapa? Penyebabnya sapa? Ya ibuke sing lahirno. Artinya ibunya Aisyah ada dulu, Aisyah belum ada, kemudian Aisyah dilahirkan oleh ibunya. Nah, kalau daur diterima, maka akan terjadi Aisyah ada sebelum ada ibunya. Soalnya sing lahirno ibuke ya Aisyah pisan, kan bulet. Fayalzamu mongko dadi tetep akan terjadi apa an yujada yen to den temu apa kullan qabla wujudi dzatihi. Nah, ini tambah nemen mana ini? Kalau diteruskan lagi akan terjadi sesuatu itu akan ada sebelum adanya dirinya. Lu kan aneh tambahan. Wa walan hale utawi daur iku zahirul butlani iku jelas batali. Falau kulna mongko lamun ngucap sapa kita. Innal ilaha sak temene pangeran. Alladzi kang tawaqqafa kang dadi tergantung alaihi ing atase alladzi ing atase ilah. Apa wujudul alami, apa anane alam. Iku tawaqqafa dadi tergantung apa wujuduhu wujude ilah alal alami ing atase alam. Lazima mongko tetep apa anal alama sak temene alam iku qad wujida teman-teman den temu apa alam qabla wujudil ilahi ing dalam sadurunge wujude pangeran.
alladzi kang kana kang ono sapa ilah iku sababa wujudi dari sebab wujude alam. Kalau dikatakan misalnya Tuhan itu pencipta alam, oke. Kemudian yang menciptakan Tuhan siapa? Ya alam. Artinya Tuhan kejadian dari alam ini juga. Maka akan bulat. Bagaimana Tuhan yang mana alam ini tergantung wujudnya atas penciptaan Tuhan itu, ternyata Tuhan ini bergantung kepada alam juga. Ya apa? Kudu karo Mang Aisyah mbek ibu mau. Fayalzamu mongko tadi tetep apa an yakuna. Yen ta ono apa wujudul alami. Wujude alam iku qabla wujudi dzatihi ing dalam sadurunge wujude dzate alam. Jadi dia ada sebelum adanya dia. Lho apa? Alam ini akan ada sebelum alam diciptakan. Lah kok iso durung diciptakno lah kok iso ono. Wah walan hale utawi mengkono wah walan hale utawi wujudul alam qabla wujudi dzatihi iku zahirul butlani iku jelas batale. Kalau daur sudah langsung akal mengatakan itu mustahil. Karena enggak bisa dimasukkan akal sudah. Sekarang tasalsul. Wa amma tasalsul lan anapun utawi kang aran tasalsul. Bahwa mongko iku utawi tasalsul iku tarattubu umurin. Iku dadi kaurut-urutakene pira-pira perkara. Wa ta'aqubuhalan filir gumantine umur fi janibil azali ing dalem arah azali, di sisi azali. Azali itu dulu sebelum ada alam, sebelum ada zaman. La nihayata kang ora ana katok, kang ora ana pungkasan iku maujud laha keduwene umur. Jadi tasalsul itu berantai-rantainya beberapa hal wa ta'aqubuha apa? Iki bergantung dengan ini bergantung dengan ini, bergantung dengan ini, gitu loh. Fi janibil azal, di sisi azali. La nihayataha yang tidak ada akhirnya. Oke. Sekarang kita bahas satu persatu dari lafaz ini. Ini kan kita membahas masalah Tuhan. Misalnya konsep tasalsul ini disetujui, maka gambarannya begini. Siapa pencipta alam ini adalah Tuhan. Oke, Tuhan itu ada penciptanya enggak? Oh, ada ternyata. Siapa yang menciptakan Tuhan? Yaitu Tuhan satu. Tuhan pencipta alam itu Tuhan satu. Pencipta Tuhan satu siapa? Tuhan dua. Pencipta Tuhan dua siapa? Tuhan tiga. Pencipta Tuhan tiga siapa? Tuhan empat, Tuhan lima, Tuhan enam sampai Tuhan ke 100. Tuhan lo, ya apa sih ini? Yang namanya Tuhan itu, yang pantas untuk jadi Tuhan itu harus enggak sama dengan makhluk. Kalau dia juga ciptaan, maka itu bukan Tuhan namanya. Tuhan yang maha pencipta pokoknya. Siapa itu? Yaitu yang tidak diciptakan oleh yang lain. Selama dia diciptakan oleh yang lain, maka berarti dia butuh pencipta. Ketika butuh pencipta, enggak layak jadi Tuhan. Jelas? Jadi Tuhan yang diciptakan itu sama kayak Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan kalian siapa? Pohon. Pohon teko ndi? Pohon teko bibit, teko tanah, teko benih. Berarti bukan Tuhan namanya itu. Itu ciptaan. Kenapa kamu enggak nyembah bibitnya, kok nyembah pohonnya? Tuhan kamu siapa? Yaitu dewa siapa? Dewa siapa itu gimana? Itu adalah dulunya sosok manusia, kemudian dia mempunyai kekuatan yang hebat. Berarti dia pernah jadi manusia? Iya, pernah
punya orang tua. Iya. Kenapa nggak nyembah orang tuanya kamu? Artinya dia masih perlu orang lain untuk adanya dirinya sendiri. Dia untuk ada aja perlu orang lain, perlu orang tua. Kenapa kok disembah? Yang layak jadi Tuhan, yang nggak butuh pencipta. Bahkan dia yang menciptakan segala-galanya. Nah, jadi kalau dikatakan Tuhan yang pencipta awal, yang maha segala-galanya, ini masih belum diketahui. Sedangkan pembahasan Tuhan ini sudah harus selesai. Kenapa? Karena sudah ada makhluk. Ketika ada makhluk, ada siang, ada malam, berarti azali sudah selesai mestinya. Karena azali itu sebelum adanya zaman. Zaman itu siang dan malam itu. Ketika mulai ada alam, maka mestinya sudah selesai azali itu, diketahui Tuhan yang maha pencipta. Kemudian dialah yang menciptakan alam ini dari segala jenis alam. Dunia, langit, bumi, akhirat, siang, malam, semuanya itu alam ciptaan Tuhan. Lah aneh, alamnya sudah ada, si penciptanya belum ditentukan, belum ketemu. Boleh apa? Sik tasalsul terus. Tuhan ini siapa sih? Sik dalam pembahasan, sik belum diketahui. Soalnya dikatakan Tuhan ini mungkin yang Tuhan maha segala-galanya. Enggak, ternyata dia butuh pencipta lagi. Tuhan 2, Tuhan 3, Tuhan 4. Oh, Tuhan sejuta, yang level sejuta Tuhannya. Ternyata enggak, dia juga diciptakan Tuhan yang level sejuta 1, sejuta 2. Enggak ada habis-habisnya. Loh, ya apa ini? Mestinya azali sudah selesai ketika adanya zaman. Ketika adanya alam, pembahasan azali sudah harus selesai. Lakok la nihayatalaha, tidak ada selesainya. Ini enggak masuk akal. Ibaratnya kemarin saya contohkan pembahasan siapa yang bakal mengerjakan bangunan itu sudah harus ditentukan. Jadi ketika bangunan sudah mulai, maka pembahasan siapa tukang yang akan bangun pasti sudah selesai. Bangunan di pondok itu kan, wis ono pondasine, wis ono cagak-cagake. Kemudian siapa yang bangun ya? Kata panitiae, kata Gus Huda, "Embo, sik dirembukno sapa tukange." Lho ya apa sih? Bangunane wis ono lah tukange sok sik dirembukno iki apa? Enggak masuk akal. Lah sing bangun iki sapa terusan? Kan gitu kan. Begitu juga alam sudah ada, tapi Tuhan masih dalam pembahasan, masih tasalsul, sambung menyambung belum tentu sian. Ini enggak masuk akal. Jelas ya? Jadi daur enggak masuk akalnya karena bulat, tasalsul enggak masuk akalnya karena mestinya sudah diketahui siapa Tuhannya, siapa penciptanya, karena ciptaannya sudah ada. Lah kok malah belum diketahui, enggak masuk akal. Padha karo ana bangunan tapi tukange sik dibahas, durung ditentokno sapa sing bakal bangun. Tapi wis ana bangunane. Lah iki ngomong liyane kok. Omongan yang waras kan enggak begitu. Orang yang waras kan tukang ditentukan, baru kemudian mulai dibangun. Ketika ada bangunan, pasti ada yang membangun, ada tukangnya sudah. Itu omongan sing waras itu. Maka jelas sudah, daur mustahil, tasalsul juga mustahil. Kalau ditanyakan, apa alasan kemustahilan daur? Jelas. Akal dari awal nggak bisa nerima, karena bulatnya itu. Bagaimana mungkin sesuatu itu ada sebelum diciptakan? Itu daur. Kalau tasalsul, kenapa kok mustahil tasalsul? Karena akan mengakibatkan ketidakjelasan Tuhan. Yang semestinya Tuhan sudah harus jelas siapa yang Tuhan itu. Soalnya apa? Ini ada penciptaannya, ada alam. Ini ada kewajiban perintah Tuhan. Ada perintahnya tapi si merintahnya gak ono. Ya apa ini? Ini perintah dari
Bapak pimpinan. Oh, oke. Siapa pimpinannya? Masih belum kita pilih. Loh, terus perintahnya sapa iki? Ini ada hukum syariat, ada Al-Qur'an, firman Tuhan. Tuhane sapa? Embo, enggak masuk akal. Nah, jadi itu letak kemustahilan daur dan tasalsul. Naam. Li'annahu karena sak temene kelakuan, li'annahu karena sak temene tasalsul. Iku yastalzimu netepaken atau bisa netepaken apa tasalsul al muhala ing perkara kang muhal. Wa ma lan utawi barang yastalzimu kang netepaken apa ma al muhala ing perkara muhal iku yakunu ana apa ma iku muhalan muhal. Karena tasalsul bisa menjurus kepada sesuatu yang mustahil, maka tasalsul juga mustahil. Itu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.